Timnas Indonesia bakal menghadapi tantangan berat kala menjamu Jepang di Gelora Bung Karno. Skuad Samurai Biru siap memainkan pertandingan terbaiknya di laga nanti. Meski begitu, Sintayong selaku pelatih Garuda masih optimis dengan asa yang dimiliki oleh timnya. Sang pelatih yakin kalau anak asuhnya bisa memainkan usaha terbaik. Di sisi lain, pasukan tanah air wajib memenangkan laga nanti seandainya ingin keluar dari posisi juru kunci. Pasalnya, Cina di luar dugaan mampu menyalip posisi Indonesia setelah menang atas Bahrain. Cetak Gol coba merangkum preview Timnas Indonesia kontra Jepang sebagai berikut. Ujian berat Sintayong. Timnas Indonesia dipastikan bakal bermain mati-matian saat berhadapan dengan Jepang. Pasalnya, skuad Samurai Biru merupakan lawan paling tangguh di grup C. Anak asuh dari Haji Memoriasu diketahui belum pernah mencatatkan satupun kekalahan dari 4 laga. Langkah Indonesia makin terasa berat setelah menduduki posisi juru kunci grup. Selain itu, persaingan grup C juga semakin sengit usai Arab Saudi bermain imbang kontra Australia. Kedua tim tersebut bersama Cina kini sama-sama menorehkan 6 poin. Sintayong selaku pelatih sangat menyadari tekanan yang dihadapi oleh anak asuhnya. Namun sang pelatih sangat yakin kalau para pemainnya bisa memberikan permainan terbaik nantinya. Pertandingan ini akan sulit bagi kami, tetapi kami ingin pertandingan ini untuk tidak disesali. Jadi saya berharap para pemain bisa memberikan yang terbaik tanpa ada tekanan, ujar Coach Shin. Keyakinan besar juga disampaikan oleh sang kapten yakni Jay Itzes. Menurutnya para rekannya saat ini sedang dalam kondisi terbaik dan sudah melakukan yang terbaik dalam sesi latihan. Kami setiap latihan membangun ikatan yang kuat. Kalian bisa lihat kami satu sama lain berjuang, saling membantu dalam segala hal di lapangan, ucap Bang Jay saat sesi konferensi pers. Optimisme Coach Shin dan Jay Itzes ini membuat publik tanah air lega. Seandainya bisa meraih kemenangan, skuad Garuda bakal mempersengit persaingan karena juga akan menorehkan 6 poin. Obeng selengkap ini harganya nggak sampai 50.000. Mumpung murah, klik link rekomendasi cetak gol di bawah ini ya. Jepang nggak gentar kekuatan baru Indonesia. Ambisi besar Timnas Indonesia sempat membuat Haji Memoriasu kaget. Sang pelatih nggak menyangka kalau skuad Garuda punya optimisme yang tinggi di laga nanti. Meskipun begitu, dirinya mengaku skuadnya akan berusaha untuk memberikan hasil yang terbaik. Pemain Indonesia tidak sabar untuk pertandingan besok, sehingga kami akan berjuang dengan semangat bersama supporter away. Indonesia mungkin memang akan bermain dengan sangat defensif, sehingga kami harus bermain dengan agresif, ungkap Moriyasu. Bahkan Moriyasu juga merasa pede dengan kekuatan yang dimiliki oleh timnas Jepang. Dirinya mengaku skuadnya sudah siap untuk menghadapi semua taktik yang akan diturunkan Sintayong. Ditambah lagi dirinya juga memiliki para pemain bintang yang bermain di Eropa. Hal ini dinilai membuatnya semakin jumawa untuk mengalahkan timnas Indonesia. Namun pelatih timnas Jepang ini juga sadar dengan kekuatan baru yang dimiliki oleh skuad Garuda. Sebab Indonesia diperkuat oleh banyak pemain baru sejak Piala Asia 2023. Sebut saja nama seperti Tom Haye dan Calvin Verdong yang bergabung setelah Piala Asia 2023. Belum lagi masih ada pemain seperti Ragnar Oratmangun dan juga Martin Pas. Menurutnya, kekuatan baru pasukan tanah air bisa menjadi faktor pembeda pertandingan. Sekarang timnas Indonesia itu sangat berbeda dari yang sebelumnya karena punya banyak pemain naturalisasi. Pemain utama besok juga kebanyakan adalah pemain naturalisasi, tutur Moriyasu. Belum lagi timnas Indonesia juga ketambahan amunisi anyar yakni Tim Gibbons dan juga Dion Marks. Kedua pemain ini dinilai menjadi kekuatan tambahan di masa depan. Obeng selengkap ini harganya nggak sampai 50.000. Mumpung murah, klik link rekomendasi cetak gol di bawah ini ya.
Kekuatan skuad. Prediksi dari media Jepang bakal coba dipatahkan oleh Shin Tae-yong. Pelatih asal Korea Selatan ini diperkirakan akan menurunkan susunan terbaiknya kala menghadapi Samurai Biru. Nantinya skuad Garuda hanya nggak bisa menurunkan Messengers di susunan skuadnya. Pemain dari FC20 ini harus absen karena masih melakukan pemulihan cedera. Kecerdasan Coach Shin dalam menentukan susunan pemain menjadi kunci kemenangan di laga ini. Perkiraan tersebut datang langsung dari media asal Vietnam yakni Bongda. Shin Tae-yong kemungkinan akan punya peran besar di laga kontra Jepang. Pergantian formasi dan rotasi pemain sang pelatih bisa jadi penentu jalannya pertandingan, tulis Bongda. Kevin Dix bakal menjadi salah satu pemain yang paling diandalkan Coach Shin di laga nanti. Pelatih 54 tahun ini sendiri sudah mengkonfirmasi kalau Dix 100% bakal dimainkan. Bek keturunan Belanda ini sedang dalam performa puncak bersama Copenhagen. Dilansir dari Footmob, sang pemain selalu meraih rating di atas 7 di 3 pertandingan terakhir. Selain itu, Dix juga berhasil menyelamatkan tim dari kekalahan saat berhadapan dengan Silkeborg. Di laga yang berakhir 2-2 itu, pemain 28 tahun ini sukses menyerangkan 1 gol. Ketangguhan Dix nantinya bakal diuji dengan lini serang Jepang yang juga sedang menggila. Sebut saja ada Takefusa Kubo yang menjadi aktor kemenangan Real Sociedad kontra Barcelona. Bahkan sang pemain dinobatkan sebagai man of the match di laga itu dengan rating 7,9. Di samping itu masih ada Kaoru Mitoma yang bermain apik kala Brighton menang 2-1 atas Manchester City. Sang pemain mampu mencatatkan 100% tembakan sukses di laga tersebut. Prediksi pertandingan. Pertandingan antara timnas Indonesia melawan Jepang diprediksi akan berjalan sengit. Namun skuad Samurai Biru diprediksi akan menguasai jalannya pertandingan. Kekuatan dari negeri matahari sudah disebut sebagai yang terbaik di Asia. Hajime Moriyasu sendiri disebut akan menggunakan skema menyerang sejak awal laga. Apalagi mereka punya penyerang dengan kualitas Eropa seperti Kaoru Mitoma. Winger asal Brighton ini diprediksi bakal menyulitkan tim nasional Indonesia. Bersama The Seagulls, Mitoma menjelma menjadi pemain penting dengan mencetak 1 gol dan 2 assist. Dirinya diprediksi akan menggunakan kemampuan menusuknya ke pertahanan Indonesia. Meski punya pemain kelas Eropa, Jepang juga disebut gak akan mudah untuk mengembangkan permainannya. Hal ini gak lepas dari buruknya kualitas rumput di Gelora Bung Karno. Bahkan Takumi Minamino sampai mengeluh dengan keadaan rumput yang gak rata. Ini tidak merata, ada beberapa bagian yang agak lunak, ada yang memantul dan ada yang terasa seperti sesuatu akan terjadi jika saya melakukan tembakan, hujat Minamino. Di sisi lain, timnas Indonesia diprediksi akan bermain lebih defensif kontra Jepang. Skuad Garuda akan mencoba untuk membaca pola permainan dari negeri Sakura terlebih dulu. J.I.Z dan Kevin Dix bakal menjadi sosok andalan bagi pertahanan skuad Garuda. Belum lagi timnas Indonesia juga masih bisa berharap dengan kemampuan pertahanan Rizky Ridho. Selain itu, pasukan tanah air juga akan mengandalkan efektivitas serangan balik. Pasalnya, negeri matahari terbit dinilai nggak akan memberikan kesempatan Indonesia untuk menyerang. Omongan tersebut disampaikan langsung oleh Kurniawan Dwi Yulianto. Legenda timnas Indonesia ini berharap para pemain mampu menyelesaikan setiap peluang yang didapat. Mungkin yang saya berharap perlu ditingkatkan adalah bagaimana kita bisa memanfaatkan peluang yang ada ketika counter attack. Karena memang agak susah untuk mendapatkan peluang yang banyak di setiap pertandingan, tutur Kurniawan. Tom Haye diprediksi akan menjadi sosok penting dalam permainan serangan balik timnas Indonesia. Pasalnya, The Professor punya kemampuan umpan yang sangat baik. Kemampuan spesial dari sang gelandang diperkirakan bisa memanjakan para penyerang.
Di lini depan, skuad Garuda masih akan berharap kepada ketajaman Ragnar Oratmangun dan juga Rafael Strijk. Selain itu, timnas Indonesia juga diprediksi akan memainkan Eliano Reinders di posisi sayap kanan. Itulah ulasan preview pertandingan Indonesia menghadapi Jepang. Bagaimana pendapatmu? Apakah skuad Garuda mampu membungkam negeri Sakura di Gelora Bung Karno? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.